Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa khassana bi ni'matil istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul qudrati wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wa maula Bilal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsil mudhibatal khati'ata bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan yang sangat bersejarah bagi negara kita tercinta, bulan Agustus, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kepada kita segenap bangsa Indonesia diberi kenikmatan yang agung berupa kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan para pejuang. Dan di hari ini juga hadirin, di hari-hari ini kita berada di penghujung tahun 1441 Hijriah. Kita berada di Jumat terakhir di tahun ini hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi generasi yang dibanggakan oleh para pejuang, dan kita bisa menjadi mengisi umur kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin, untuk mengisi nikmat kita dijadikan orang-orang yang diberi negeri yang aman, dan untuk mengisi umur kita hadirin, Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau meringkaskan 4 hal pilihan untuk kita gunakan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin, thalabul ilmin nafi'. Hendaknya waktu-waktu kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat hadirin? Ilmu yang buahnya, yang rasa manisnya dapat kita rasakan sampai kelak di akhirat. Ilmu yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, jauh dari maksiat kepada Allah, dan ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain adalah ilmu agama hadirin. Jangan pernah kita jauh dari ajaran agama hadirin. Lihatlah para pejuang, mereka adalah sosok-sosok orang yang dekat dengan agama hadirin. Lihat bagaimana Pancasila dirumuskan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lihat bagaimana Undang-Undang 45 dirumuskan dengan kalimat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Disebutkan di situ rahmat Allah yang Maha Kuasa hadirin. Para pejuang, mereka ketika berjuang bukan hanya teriak-teriak biasa hadirin, akan tetapi yang diteriakkan mereka adalah kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Mereka adalah orang-orang yang tulus mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka di derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bung Tomo hadirin, suatu ketika beliau pernah mengatakan, andaikan tidak ada kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar, maka aku tidak tahu harus pakai kalimat mana untuk mengangkat semangat para pejuang. Inilah potret pejuang-pejuang kita hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai generasi yang merasakan nikmatnya kemerdekaan, hendaknya kita dekat dengan agama kita hadirin. Sebagaimana para pejuang, mari hadirin kita terus mencari ilmu yang bermanfaat di dunia hingga akhirat. Jadikan itu sebagai
kehidupan kita hadirin, isi kehidupan kita dengan selalu menuntut ilmu agama, dekat dengan para ulama, sehingga kita tasyabuh menyerupai para pejuang kita. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ishtighal biwadha'ifil ibadat. Kalau kita tidak bisa menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya hadirin, maka yang kedua kata Imam Ghazali pilihannya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sudah berapa khatam Al-Qur'an yang telah kita persiapkan untuk alam kubur kita hadirin? Sudah berapa salat sunnah yang kita kerjakan untuk alam barzakh kita hadirin? Sudah berapa sedekah yang kita keluarkan untuk bekal akhirat kita hadirin? Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat negeri yang aman. Lihat bagaimana di Timur Tengah hadirin, ibadah, salat semuanya terganggu, terdengar tembakan di mana-mana, terdengar dentuman bom di mana-mana hadirin, dan kita di sini diberi kenikmatan kemerdekaan, negeri yang aman. Selayaknya kita gunakan untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama terdahulu hadirin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau salat sunnahnya saja 1000 rakaat setiap hari hadirin. Sayyidina Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau juga sama hadirin, satu hari salat sunnahnya 1000 rakaat. Begitu juga Faqihul Muqaddam, begitu juga Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dan banyak imam-imam yang lain. Mereka semuanya habiskan waktunya untuk berkhidmah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau setiap hari berzikir membaca la ilaha illallah 25.000 kali, dan juga membaca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali setiap hari hadirin. Dan beliau juga membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya minimal 25.000 kali hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, sudah berapa zikir yang telah kita siapkan untuk bekal kita hadirin. Mumpung negeri kita diberi negeri yang aman, mumpung kita diberi umur yang panjang hadirin, ini kesempatan besar bagi kita untuk menumpuk pahala, menumpuk bekal akan keberangkatan kita kelak di akhirat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka orang-orang saleh selain ibadah yang besar, mereka mengatakan ya Rabbi ma'nal amal wa kasbuna kullu zalal. Wahai Allah, kami ini tidak punya amal, wa kasbuna kullu zalal, semua perbuatan kami adalah kesalahan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ibadahnya luar biasa, akan tetapi beliau mengakui hadirin, ya Allah, aku ini belum punya ibadah. Ya Allah, ibadahku masih banyak kekurangan. Aku sholat belum bisa khusyuk sepenuhnya. Aku puasa hanya lisanku yang berpuasa dari makan dan minum. Mataku masih melihat yang haram. Telingaku masih mendengar sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka orang-orang saleh. Mereka ibadahnya full, akan tetapi di hatinya mereka sertakan inkisar, iftikar, merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli ibadah, akan tetapi tidak merasa punya ibadah. Mereka ahli saleh, mereka orang-orang saleh, akan tetapi merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ibadahnya hanya sedikit, akan tetapi sudah merasa, oh saya paling mulia, oh saya paling alim, oh saya paling ini, paling itu. Tidak hadirin, mereka beribadah dengan tubuh dan hatinya, tunduk dan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isalul khair ilal muslimin, menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin, menyampaikan kebaikan terhadap sesama hadirin. Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau pernah iktikaf di masjid. Tiba-tiba datang seseorang yang ingin minta bantuannya. Maka seketika itu beliau ikut keluar dari masjid, meninggalkan aktivitas ibadahnya dan menolong orang tersebut. Ketika keluar itu beliau mengatakan, aku pernah mendengar sahibu hadal qabr,
orang yang dimakamkan ini, yaitu Rasulullah SAW. Aku dulu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asyri sinin." Barang siapa yang berjalan untuk menolong hajat kebutuhan seseorang saudaranya, maka itu lebih bagus daripada i'tikaf di masjid, ibadah selama 10 tahun. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya, qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnahal maghfirah." Barang siapa yang memenuhi satu hajat kebutuhan, menolong kebutuhan saudaranya muslim, satu kebutuhan dia tolong di dunia, maka kelak di akhirat dia akan ditolong oleh Allah 70 hajat, 70 kebutuhannya di akhirat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah, dia akan dianugerahi maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, penuhi kehidupan kita dengan berusaha mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain. Yang keempat hadirin, yang terakhir, yaitu hendaknya kita iktisabul hajat ala nafsi wal iyal. Kalau tiga-tiga itu tidak bisa hadirin, maka yang terakhir ini hadirin, ini adalah derajat yang paling terakhir, derajat yang paling rendah di dalam agama, yaitu apa hadirin? Bekerja mencari yang halal untuk diri dan keluarga. Seluruh waktunya, kebanyakan waktunya dihabiskan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Itu adalah suatu hal yang mulia hadirin. Barang siapa yang mencari sesuatu yang halal untuk mencukupi diri dan keluarganya, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sungguh sangat besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah." Pedagang yang dia saduq, yang dia al-amin, dapat dipercaya. As-saduq, dia jujur, tidak pernah menipu orang, tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah berbohong dalam dagangan. Al-muslim, seorang muslim, pedagang yang dapat dipercaya, yang jujur, yang muslim, kata Rasulullah, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Orang yang seperti itu hadirin, dia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang wafat karena membela agama Allah. Orang yang mati syahid itu hadirin, satu dari mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Mereka dapat mensyafaati 70 keluarganya yang akan dimasukkan neraka, disyafaati oleh seorang yang mati syahid. Orang yang pedagang dari umat Nabi Muhammad, dia jujur, dia tidak pernah mengurangi timbangan, dia jujur dalam pekerjaannya hadirin, maka kelak di akhirat dia dikumpulkan di derajatnya orang-orang yang mati syahid. Sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, 4 ini hadirin adalah hal yang sangat penting, dan hanya 4 ini yang layak untuk kita isi umur kita, untuk kita isi nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal ini hadirin. Barang siapa yang keluar dari 4 hal ini, berarti dia telah menyia-nyiakan umurnya. Barang siapa yang tidak melakukan salah satu dari 4 ini, berarti dia telah mendurhakai para pejuang yang dahulu berjuang memerdekakan negara ini. Dia pedagang ternyata menipu temannya, dia berdagang ternyata menipu para pembeli. Apa bedanya dia dengan para penjajah hadirin? Mengambil hak orang tanpa seizinnya. Wal iyadu billah min dalik. Karena itu hadirin, 4 ini kita ingat hadirin. Pertama, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kerahkan waktu untuk mencari ilmu. Kalau tidak bisa, kerahkan untuk ibadah. Kalau tidak bisa, kerahkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bermanfaat, membantu orang.
Kalaupun tidak bisa, maka kerahkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mencari yang halal, tanpa menipu orang, tanpa menyakiti orang, sehingga dengan 4 ini kita akan menjadi generasi yang dibanggakan para pejuang kita, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang melakukan 4 hal ini. Hadirin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqoulihi yahdidil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.